Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, setelah jeda waktu yang cukup lama, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kasus-kasus menyeramkan yang terjadi di Amerika Serikat dan terekam dalam panggilan telepon 911. Dan ini adalah part 23 bagian yang kedua. So, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung masuk ke kasus selanjutnya. Oke, di kasus pertama ini, kita mengenal dulu seorang pria bernama Michael King. Seorang tukang ledeng yang menikah muda dan berakhir bercerai karena suatu alasan. Nah, suatu hari, dia ini mengalami kecelakaan yang cukup parah ketika naik kereta luncur sehingga menyebabkan kerusakan pada sarafnya. Mengalami kerusakan pada otaknya yang membuat dia ini menjadi kurang, cara berpikir otaknya itu kurang normal lagi. Kurang normal dalam artian dia ini sudah kesulitan untuk mengelompokkan mana hal baik, mana hal yang buruk. Mana hal yang nggak harusnya dia lakukan, mana yang seharusnya dia lakukan gitu. Nah, pada 17 Januari tahun 2008, Michael ini parkir mobil di depan rumah seorang wanita yang bernama Denise Amberly, sekitar jam 2 siang. Nah, si Denise ini adalah seorang wanita yang udah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, nggak tahu apa yang terjadi, dengan randomnya Michael ini masuk ke rumah si Denise yang pada saat itu lagi nggak dikunci. Ketika dia melihat Denise, tiba-tiba dia memukul Denise, mengikat tubuh Denise, dan membawanya masuk ke dalam mobilnya Michael. Dengan kata lain, Denise diculik. Nah, suami Denise ketika pulang kerja, nyampe di rumah, dia ngelihat kayak ada yang aneh di kondisi rumah. Pintu rumah dalam keadaan kebuka, tapi di rumah nggak ada orang. Sampai akhirnya, suami Denise ini menyadari kalau ada yang aneh terjadi pada istrinya. Suami Denise langsung nelpon 911 untuk minta bantuan. Tapi sabar, bukan panggilan dari suami Denise yang akan kita dengar. Nah, Michael ini membawa Denise ke rumahnya. Dia mengambil keuntungan dengan Denise. Yang aku nggak paham keuntungan ini apa. Entah dia mencuri harta bendanya atau dia mengitukan si Denise, aku nggak tahu. Nah, setelah itu, si Michael ini membawa Denise ke rumah sepupunya. Kita sebut aja namanya Rocky. Nah, Mike ini datang ke rumah Rocky untuk mengambil senter, tabung gas, dan sekop. Yang alasannya itu untuk memperbaiki mesin potong rumput yang rusak di rumah si Michael. Katanya mesin pemotong rumputnya ini nyangkut di selokan gitu. Jadi dia butuh alat-alat ini untuk mengambil mesin itu lagi. Nah, Rocky ini dengan jelas melihat Denise yang ada di belakang si Michael ini dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Mukanya itu kelihatan ketakutan dan sangat terlihat jelas kalau Denise ini butuh pertolongan. Nah, waktu si Rocky ini nanya pada Michael apa yang terjadi pada wanita itu, si Michael cuma bilang, udah, nggak usah khawatir. Tanpa sepengetahuan Mike, Denise ini berhasil mencuri teleponnya si Mike dan menyimpannya. Karena Mike ini menyimpan HP-nya di saku belakang. Merasa ada yang aneh dengan Michael dan Denise, waktu mereka ini udah pergi, 15 menit kemudian, si Rocky ini nelpon polisi untuk melaporkan apa yang dia lihat dan dia rasakan. Tapi kita juga nggak akan mendengar rekaman dari Rocky. Nah, tak lama setelah pergi dari rumah Rocky, aku nggak tahu ini sebelum si Rocky atau setelah si Rocky, Denise ini berhasil nelpon 911 untuk minta bantuan. Dan sekarang kita akan mendengarkan rekaman telepon dari Denise kepada polisi. Hello? Hello? Help me! What's the address? What's the address that you're at? Hello? What is the address that you're at? Hello, ma'am? Where are we going? I gotta go up and around now. Up and around where? Wow, you need to get exactly where 4 streets, no, 5 streets over from your house. I couldn't stop anywhere. What's your name, ma'am? Hello? What's your name? Please, my name is Denise. I'm not your beautiful husband, and I just want to see my kids again. Your name's Denise?
Thank you too, because he doesn't know. Please, God, please protect me. Are you on I-75? Where are we? I don't know. Please. Please. Where are you at? Can you tell if you're on I-75? I don't know where your phone is. I'm sorry. Can you just tell me where we are? Are you blindfolded if you don't press the button? I don't have your phone. Please, God. I don't have it. I'm sorry. Do you know this guy? I don't have your phone is. I'm sorry. Denise, do you know this guy? She might have the phone laid down and not hear a thing I'm saying, too. He keeps saying off the phone. I don't know where it is. Maybe if I could see it, I'll find it. No, sir. Denise? How long have you been gone from your house? How long? Do you know how long you've been gone from your house? What's your last name? Lee? Yeah. Do you know what street? Your name's Denise Lee? Can you tell at all what street you're on? No. Do you know this guy that's with you? No. You don't know him from anywhere? No, please. Oh, God, help me. What's your address? What's your home address, do you know? I don't know. Please just take me to my house. Please just take me home. I'm with her, please. Can you see or do you have a blindfold on? I can't see. Where are we? Can they turn off the radio or turn it down? I can't hear you. It's too loud. Where are we? Are you gonna help me? Are you gonna let me out now? Help me? Tapi sayangnya polisi nggak bisa menemukan di mana lokasi Michael dan Dennis karena ponsel Michael ini tidak ada perangkat GPS-nya. Dan akhirnya polisi kehilangan jejak Michael dan Dennis. Nah, masih di hari yang sama, seorang wanita bernama Jane Kowalski juga nelpon 911 karena dia mendengar di pinggir jalan di dalam mobil ada seorang wanita yang berteriak minta tolong. Nah, dari Jane inilah akhirnya polisi mengetahui di mana lokasi Michael dan Dennis pada saat itu. Butuh waktu 3 jam lebih sampai Michael berhasil diringkus oleh polisi, tapi belum sempat diadili, Michael langsung menghabisi nyawanya sendiri dengan menembok kepalanya. 2 hari kemudian pada 19 Januari 2008 barulah polisi menemukan Dennis, tapi sayangnya dengan kondisi tubuh yang sudah tidak bernyawa. Jadi kasus ini selesai tanpa ada hukuman dan tanpa adanya pengadilan karena si pelaku udah meninggoy, si korban juga udah meninggoy. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini, coba komen di bawah. Guys, kalau misalnya kalian dengar suara-suara ribut, suara bocil di belakang, mohon maklum karena di depan rumah para bocil lagi bermain riang gembira. Kasus selanjutnya terjadi pada 13 Oktober tahun 2022 di daerah Raleigh, Carolina Utara di jalan News River Greenway, tempat di mana orang-orang biasanya jogging, piknik, membawa hewan peliharaan untuk jalan-jalan, anak-anak sepedaan, dan di hari itu semua keheningan, kedamaian di taman itu pecah karena suara tembakan.
tembakan shotgun yang memekakan telinga. Dan senjata ini dipegang oleh seorang bocil usia 15 tahun bernama Austin Thompson. Austin Thompson datang ke tengah-tengah kedamaian taman itu, menyebabkan kepanikan global. Semua orang berlari ketakutan, berhamburan ke sana kemari. Dan hari itu, tempat yang damai ini menjadi ladang petaka. Seorang wanita bernama Nicole Connor dan anjingnya Sammy adalah korban pertama yang harus meregang nyawa karena senjata yang dibawa oleh Austin. Mereka langsung meninggoy di tempat, dan ada seorang wanita lagi yang mengalami luka yang sangat fatal dan harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Nggak berhenti sampai di sana, Austin ini berjalan kaki membawa senjata yang sama ke daerah Northwest dan bertemu dengan seorang polisi yang sedang tidak bertugas. Polisi ini bernama Gabriel Torres. Dia lagi ada di dalam mobil, lagi duduk. Dan ketika si Gabriel ini belum ngeh kalau ada seorang bocil yang lagi megang senjata, tiba-tiba dia langsung didor. Gabriel Torres meninggal dunia di dalam mobilnya karena ditembak oleh Austin tanpa ada alasan yang jelas. Pada titik itu, seorang warga mengambil foto Gabriel, si polisi yang udah nggak bernyawa ini, dan menyebarkannya di internet. Viral lah itu fotonya. Semua orang mulai heboh dan membicarakan si pelaku penembakan ini. Pokoknya, pada hari itu, suasana di daerah sana itu mulai panas. Semua orang dilanda ketakutan. Dan mereka khawatir harus bertemu dengan bocah iblis ini. Nah, seorang wanita bernama Senya, yang pada saat itu ada di zona merah, yang artinya si Austin ini ada di dekat sana, langsung berlindung di dalam rumah dan nelpon 911 untuk melaporkan apa yang terjadi. Dan sekarang kita dengarkan rekamannya bersama-sama. 911, what's the location of your emergency? Hello, can you hear me? Yes, I can. What's the location of your emergency? I was just when I at home and we heard some shots outside and I looked out my window and there's the neighbor is on the ground, I think. What's the address? So, he's on the ground? Yeah, somebody's on the ground. I don't know which one. Okay, hang on a But second. we heard some screaming. Okay. And she's laying on the floor of the bush. On the bush. Is somebody on the porch too? Somebody on the porch? There's two people. There's somebody laying by the bush and there's somebody laying on the porch. Do you know what their address Hello? is on? Yes, I'm still here. Oh, okay. Timberley Way, the person that's down is... It's two people. Okay, yeah, I'm letting them know. Okay. They're right beside us. Did you see anybody running or shooting or anything? No, we just heard it. We heard the shots and we heard them screaming. And so we got down because we heard it was a gun. And so when it stopped, then we got up and looked out our window because my window was right. I can see their house in my window. Dua wanita lain yang menjadi korban dalam kasus ini adalah Mary Marshall dan ibunya Susan Cornett. Mereka harus meregang nyawa karena tidak melakukan apa-apa. Jam 6.42 sore, hampir jam 7 malam, 2 jam setelah insiden penembakan itu, polisi mengetahui kalau Austin ini bersembunyi di dalam kandang sapi, dan polisi pun langsung datang ke sana untuk meringkus si Austin. Tapi apa yang harus dilakukan polisi nggak semudah yang mereka bayangkan. Karena dia melawan bocil barbar yang nggak bisa berpikir, yang lagi megang senjata. Nah, ini bagian yang bikin merinding di kasus ini. Kita akan melihat rekaman dari body cam polisi ketika mereka lagi berusaha meringkus Austin yang masih memegang senjata. Ini sumpah rekaman yang sangat mendegangkan. Kita lihat bareng-bareng. Try to stay in like one kind of once we cross, once we clear these buildings. Yeah. Oh yeah, here. It's me. Good here, long. Easy. You look on the ABO K913 vehicle, it's directly south. I'm far. I'm right. Those lights are. Oh fuck!
All right, where's that way? Cover! Back further! Behind cover! Where's he hit? Right knee. All right, put his tourniquet on. Get a tourniquet on his right knee. Hurry up. Right knee. Butuh 3 jam untuk polisi berhasil meringkus Austin, si bocil kematian ini. Dan setelah digeledah oleh polisi, diketahuilah kalau Austin ini membawa sebuah ransel dan dalamnya itu ada handgun, ada pisau besar, dan tas berisi peluru shotgun. Austin dilarikan ke rumah sakit, tapi penanganannya agak lama karena luka yang dialami Austin itu sangat parah. Jadi butuh perawatan ekstra. Hasil investigasi polisi menemukan fakta bahwa korban pertama Austin bukanlah wanita yang bersama anjingnya tadi, tapi abangnya sendiri, James Thompson, yang udah nggak bernyawa di dalam rumahnya. Dan ditemukan dalam tubuh James ini ada luka tembakan dan luka tusukan pisau besar yang tadi dibawa oleh Austin. Total ada 5 korban dari si Austin ini, 3 orang meninggal dan 2 orang lagi mengalami luka serius dan menyebabkan penderitanya kritis. Jasa mengatakan bahwa akan mengadili Austin selayaknya orang dewasa. Jadi nggak ada nih cerita dia masih bocil di bawah umur terus hukumannya diringankan, enggak. Dia akan diadili dengan hukuman orang dewasa. Ya sama dengan kasus sebelumnya, nggak pasti nih hukumannya apa. Nah biasanya kalau ada kasus yang menyebabkan kehilangan nyawa di Amerika, bahkan jika itu hanya 1 nyawa, maka pelakunya akan dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati. Aku mau tahu berapa kalian gimana? Hukuman apa yang setimpal untuk Austin? Nah kalau ada yang nanya, apa sih motif Austin melakukan itu? Kenapa dia bisa melakukan itu? Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang ngasih tahu dia? Siapa yang menyuplai alat-alat yang dia gunakan? Itu masih belum diketahui oleh polisi. Polisi masih belum menemukan jawabannya, nggak tahu kenapa. Katanya sih mereka mau nyari tahu, mau interogasi si Austin ketika dia udah pulih nih dari kondisinya. Tapi aku nggak menemukan artikel tentang lanjutan kasus ini. Maksudnya apa yang terjadi pada Austin gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, menurut teori aku, Austin ini kayaknya nggak bergerak sendiri. Mungkin ada seseorang di belakang Austin yang menyuplai dia dengan alat-alat senjata itu, yang memberitahu dia harus kemana, harus melakukan apa, harus lari kemana. Aku rasa ada orang di balik Austin, tapi nggak tahu siapa, masih belum ditemukan. Menurut kalian gimana? Komen pendapat kalian di bawah. Oke guys, untuk part kali ini kita masih bahas 2 kasus aja. Berarti total dengan video kemarin udah 4 kasus di part 2-3 ini. Kayaknya udah jumlah kasus yang cukup normal lah ya untuk 1 part. Ya, aku masih mencari kasus-kasus lainnya yang seru untuk dibahas di part selanjutnya di konten 911 ini. Kalau misalnya memungkinkan, next kita masih bahas tentang 911. Kita penuhkan Juni ini dengan 911. So, aku harap kalian suka dengan konten kali ini. Semoga menambah wawasan, semoga ada pembelajaran yang bisa kalian ambil, dan semoga kalian suka. So, sampai di sini, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Basah coy. Bye guys. Berisik banget, woi. Please, semoga suara bocil di luar nggak kedengaran sejelas ini di mic ya.